Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ia pergi berkultivasi dengan Tang Wutong, sedangkan yang lainnya pergi untuk pertemuan dengan atasan dalam legiun mereka untuk melakukan review setelah aksi di Kekaisaran Tianhun Jusi mengambang di udara tanpa suara sah dikelilingi oleh lautan api merah. Legionis jiwa Phoenix ditempatkan di sekitarnya saat mereka berusaha melindunginya dari bahaya. Saat Jusi melihat ke kejauhan, sepertinya pikirannya telah melayang. Sudah lama sejak seluruh pasukan telah dipindahkan, namun Jusi masih merasa sangat gelisah. Alasan kegelisahannya sederhana. Itu adalah karena orang itu, jika anaknya masih tidak kembali, dia mungkin tidak akan mengalami konflik seperti saat ini. Dia hanya akan merasa marah dan akan menyalurkan kebencian dalam dirinya, menjadi haus darah saat pasukannya menyerbu ke depan ke medan perang. Tetapi sekarang setelah anaknya dikembalikan kepadanya, kebencian di hatinya menjadi jauh lebih redup. Kembalinya anaknya telah menghasilkan perubahan yang tidak dapat dijelaskan dalam sikapnya. Bahkan perasaan yang baru ditemukan perlahan mengambil alih kebencian yang mendalam di hatinya, dan perasaan ini ditujukan kepada anaknya, jelas bukan terhadap suaminya. Selain anak itu, perasaan yang lain diarahkan pada orang itu. Hari itu setelah Wo Yuhao pergi, Jusi menangis lama sekali. Baru setelah dia tenang, dia memikirkan hal ini. Dia tidak mengecewakanku. Dalam hatinya, citra Wo Yuhao menjadi lebih baik, sedangkan citra Su Tianran sangat memburuk. Meskipun demikian, Jusi terus memimpin pasukan untuk menaklukkan mereka. Dia meninggalkan anaknya di istana karena dia tidak diizinkan membawa putra mahkota keluar dari kota bercahaya. Yang benar adalah bahwa ketika dia meminta kebebasan itu dari Su Tianran, dia masih berharap bahwa dia mungkin diberi izin untuk membawanya keluar. Bahkan itu lebih seperti dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri untuk memberi Su Tianran satu kesempatan terakhir. Sayangnya Su Tianran menolaknya dengan tegas, dan ini membuat Jusi yakin tentang keputusan yang akan diambilnya. Dalam benaknya, rencana sempurna secara bertahap mulai terbentuk. Yuhao, di mana kamu sekarang? Apakah kamu akan berada di camp musuh? Aku benar-benar tidak ingin melihatmu di medan perang, tapi aku sangat merindukanmu. Ekspresi Pai terbentuk di wajahnya yang halus. Dia menderita konflik dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama dia senang dengan kemungkinan yang ada di depannya. Dia mulai menertawakan dirinya sendiri. Saat itu, aku bahkan mengatakan kepadanya bahwa masalah terbesarnya adalah kelemahan emosionalnya. Tapi mengapa aku merasakan kelemahan yang tidak dapat dijelaskan di hatiku? Setiap kali aku memikirkannya, Yuhao, oh Yuhao, aku benar-benar menyesali keputusanku di masa lalu. Jika aku memilihmu saat itu dan mengikutimu untuk meninggalkan kota bercahaya, semuanya mungkin akan berubah berbeda. Paling tidak, aku akan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan tempat di sisimu. Namun dia mengerti bahwa tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Tidak mungkin dia bisa membatalkan apa yang telah dia lakukan setelah memilih untuk mengambil jalan ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba dan membuat segalanya lebih mudah baginya. Wo Yuhao, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu terlepas dari keadaanmu. Karena kamu adalah... Saat dia memikirkan hal ini, hati Jusi melunak sekali lagi. Saat ini dia tidak menyerupai Dewi Perang Kekaisaran Ryu. Dia lebih terlihat seperti gadis muda yang memikirkan pacarnya. Keluarkan perintahku. Setiap orang beristirahat selama 3 hari ke depan. Siapkan alat jiwa pertahanan dan tingkatkan kewaspadaan ke tingkat tertinggi. Gandakan jangkauan alat jiwa pengintai udara dan dorong mereka ke depan sejauh 1000 meter. Aku ingin lebih banyak visual tentang situasi Tianhun dan Kekaisaran Dowling. Baiklah, setelah putra mahkota kembali, Su Tianran telah memberikan setidaknya setengah dari pasukan kepada Jusi. Dalam kampanye saat ini hanya ada beberapa instruksi jiwa kelas 9 yang dapat mempengaruhi taktiknya. Posisi komandan 3 pasukan perlahan menjadi miliknya. Perang harus berlanjut. Dalam hati Jusi, dia tahu
Tidak mungkin baginya untuk melepaskan kebencian yang dimilikinya. Selain itu dia tidak lagi hanya berperang sebagai bentuk balas dendam. Dia juga membangun fondasi untuk tahta putranya. Ketika sampai pada hal ini, Sutianran telah membuat beberapa prediksi yang bagus. Dia tahu bahwa dia mandul dan hanya memiliki putra mahkota sebagai putranya. Dari seberapa besar masa depan Kekaisaran Ryu, itu akhirnya akan diserahkan kepada Su Yunhan. Itulah sebabnya Sutianran begitu berani untuk menempatkan begitu banyak kekuatan ke tangan Jushi. Tentu saja dia juga yakin akan kemampuannya mengendalikan wanita itu. Di sisi lain, Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang melintasi langit dengan tangan saling bertautan. Setelah bangun dari kultivasinya dan kembali ke hutan kecil itu, dia menyadari betapa sebagian besar langit di atas sudah ditutupi oleh alat jiwa pengintai udara. Setelah daerah di mana alat jiwa ditempatkan telah dihancurkan itu, telah mengingatkan semua pasukan Kekaisaran Ryu yang ditempatkan di dekat pegunungan Mingdo. Mereka saat ini melakukan yang terbaik untuk menemukan di mana musuh mereka. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran Huo Yuhao sebelumnya adalah sah. Itu jelas bukan keputusan yang bijak untuk bertarung langsung dengan sejumlah besar pasukan Kekaisaran Ryu yang ditempatkan di daerah ini. Setelah mengaktifkan imitasi, Huo Yuhao menyembunyikan dirinya dan Tang Wutong saat mereka melarikan diri dengan kecepatan suara dengan alat jiwa tipe terbang kelas 9 dengan kecepatan penuh. Alat jiwa pengintaian udara tidak berguna melawan Huo Yuhao. Kekaisaran Ryu telah menghabiskan beberapa hari mencoba menemukan unit misterius yang telah menyerang mereka tetapi tidak berhasil. Satu-satunya berita yang mereka terima adalah bagaimana banyak pasukan segala medan menyerang mereka. Selama pertempuran, Huo Yuhao dan pasukan tidak menghabisi semua orang, lagi pula ada hampir 5.000 tentara normal di sana. Mereka hanya berencana untuk mengganggu operasi dan melarikan diri. Mereka tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak perlu tanpa petunjuk lain. Pertempuran di mana Kekaisaran Ryu menderita kerugian besar hanya bisa disimpulkan sebagai misteri yang tak terpecahkan. Berita itu disampaikan ke kota bercahaya sesegera mungkin. Kota Ok adalah kota berukuran sedang di bagian utara Kekaisaran Ryu. Itu sangat dekat dengan perbatasan utara, namun itu berbeda dari batasan-batasan benua Dolo asli. Kekaisaran Ryu dikelilingi oleh lautan. Di perbatasan utara, itu berbatasan dengan Laut Es, lautan luas yang berada di sebelah barat wilayah inti utara ekstrim. Meskipun disebut lautan es, laut itu sebenarnya tidak membeku sepenuhnya, namun nama itu hanya diberikan kepadanya karena suhunya yang sangat rendah. Karena suhu yang begitu rendah, selalu ada balok es yang mengambang di permukaan es. Kadang-kadang orang bahkan mungkin melihat seluruh gunung es mengambang di lautan. Cuaca di Laut Es benar-benar tak tertahankan. Kota ini juga adalah pusat perdagangan di wilayah Kekaisaran Ryu. Ada dua sosok yang diam-diam berdiri di puncak bukit sekitar 50 km jauhnya dari kota Ok. Mereka melihat ke kota yang berwarna abu-abu seragam. Kota Ok sangat dekat dengan lautan es, hanya sekitar 25 km jauhnya. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk melihat lautan es dari tempat yang tinggi. Pemandangan yang bagus, ini benar-benar berbeda dari apa yang kita gunakan di tempat kita tinggal. Seru Huo Yuhao. Tang Wutong melingkarkan lengannya di lengan Huo Yuhao sebelum berseru. Ya, lihatlah, laut es di kejauhan. Terlihat sangat misterius. Aku benar-benar ingin memeriksa tempat itu. Jika kita punya waktu, pasti ada banyak binatang roh, monster roh di lautan es. Aku bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Mereka seharusnya cukup kuat untuk bertahan hidup dalam kondisi yang begitu keras. Huo Yuhao mulai tertawa ketika dia mendengarkannya. Lingkungan utara ekstrim jauh lebih brutal daripada tempat ini, tetapi beberapa monster roh yang paling kuat akhirnya menjadi rohnya. Dia hanya dapat mencapai kekuatannya saat ini karena es pamungkasnya Huo Yuhao. Seperti ikan di air di wilayah utara yang sangat dingin ini. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung dengan Feng Hao Dolo. Dampak lingkungan ini pada kekuatannya sangat jelas. Ketika semuanya beres, aku akan membawamu ke setiap sudut benua Dolo. Hai, berbicara tentang itu, aku merasa sangat sedih. Aku seharusnya bertemu ayahmu ketika aku kembali, tapi aku tidak tahu berapa lama penundaan ini akan berlangsung. Tang Wutong terkikik dan berkata, apakah kamu khawatir? Apakah kamu pikir kita masih punya waktu untuk menikah dengan situasi benua saat ini?
Huo Yuhao terkekeh dan berkata, bahkan jika kita tidak menikah, aku akan meminta ayahmu setelah berkonsultasi dengannya untuk melepaskan segel itu dari tubuhmu. Paling tidak, aku tidak perlu begitu tertahan. Tang Wutong tersipu. Kendalikan saja dirimu dan berhentilah berbicara. Kapan kita mulai? Suhu di sini terlalu rendah dan tidak kondusif untuk pertempuran yang berkepanjangan. Kita harus mengakhirinya cepat mungkin. Huo Yuhao menyahut, bukankah kita baru saja tiba? Kota Ok hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Jadi kita hanya akan menjarahnya. Kita akan segera pergi setelah misi ini. Kakak senior kedua harusnya sudah siap. Tang Wutong mengangguk saat dia berbicara. Kalau begitu, mari kita mulai. Baik, ekspresi Huo Yuhao tumbuh khusyuk saat mantra yang dalam terdengar di puncak gunung. Tidak ada alat jiwa pengintai udara di tempat seperti ini. Pintu-pintu hitam besar terbuka dan bola-bola logam raksasa keluar dari pintu-pintu itu. Ketika terbentuk dengan rapi di bawah gunung kecil, setiap bola logam seperti landak dan segala macam alat jiwa ofensif berbentuk seperti paku panjang dan pendek yang menonjol dari permukaannya muncul. Echa itu sedang duduk di benteng segala medan terbesar dan dia adalah yang pertama berjalan keluar. Hanya dia dan Xiao Xiao yang duduk di dalamnya. Echa itu datang ke samping Huo Yuhao dan benteng yang mengatur diri berhenti sejenak ketika suara Echa itu bergema dari dalam. Yuhao, Wutong, apakah kalian ingin masuk dan duduk? Baiklah, Huo Yuhao mengakui. Menyerang kota Ok tidak akan terlalu sulit, jadi mereka hanya memobilisasi legion istri jiwa benteng. Huo Yuhao tidak harus terlalu terlibat. Dia hanya harus mengandalkan situasi dengan deteksi spiritualnya dan itu sudah cukup. Reputasi Huo Yuhao di antara 3 legion istri jiwa menjadi sangat terangkat setelah pertempuran mereka tempo hari. Siapapun yang mengalami betapa ajaibnya deteksi spiritualnya akan terguncang oleh kemampuannya yang tangguh. Apakah mereka adalah Mastro atau istri jiwa? Echa itu telah membuat sendiri benteng segala medan kelas 8 ini. Dia menikmati semua jenis alat jiwa bertenaga tinggi. Jadi dia telah memasang berbagai jenis alat jiwa yang sangat merusak ke dalam benteng alat jiwanya. Benteng alat jiwa ini menyaingi kekuatan alat jiwa kelas 9 jika Echa itu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang. Alasan mengapa itu adalah alat jiwa kelas 8 adalah karena benteng tidak mengandung alat jiwa tunggal yang terpasang yang dapat mencapai kekuatan serangan alat jiwa kelas 9. Ada 6 kursi terpasang di dalamnya. Huo Yuhao dan Tang Wutong memasukinya. Huo Yuhao melirik Echa itu dan Xiao Xiao yang duduk di kursi besar di depan dan dia tertawa ketika berkata, kamu tahu bagaimana menjaga dirimu sendiri kakak kedua? Echa itu berbalik dan tertawa. Selalu lebih baik sedikit lebih nyaman. Bagaimana kita melakukan ini? Mata Huo Yuhao berbinar. Kota Ok hampir tidak memiliki kemampuan pertahanan sama sekali. Jadi kita bisa memaksakan jalan ke depan. Aku sudah mencari-cari mereka, terutama menyimpan makanan di lumbung dan unit penyimpanan sumber daya mereka. Jadi kita harus menargetkan tempat-tempat itu. Ada perbendaraan di antara gudang sumber daya mereka, jadi kita akan mundur setelah membersihkan lumbung mereka dan perbendaraan itu. Kita akan berusaha menghindari menyakiti warga sipil sebanyak mungkin. Kita di sini bukan untuk membunuh. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.